Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Andini dengan NIM C1 Channel 22090. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPh, subjek dan objek pajak. Pengertian pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya. Pengertian penghasilan mengacu pada OJK. Penghasilan adalah sebuah pendapatan yang diperoleh seseorang atau badan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kemudian, definisi lebih lengkap dari penghasilan adalah sejumlah uang yang didapatkan pada jangka waktu tertentu setelah dikurangi dengan biaya dan komponen lainnya. Istilah ini juga dikenal dengan pendapatan bersih atau neto. Di perusahaan sendiri, penghasilan ini akan menentukan harga saham perusahaan karena dapat menunjukkan apakah bisnis yang dijalankan dapat menguntungkan secara jangka panjang. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, setiap subjek pajak memiliki kewajiban yang berbeda dalam membayar dan melaporkan pajak. Begitupun juga dengan hak yang diperoleh oleh setiap subjek pajak berbeda-beda. Subjek dari pengenaan PPh adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima. Subjek pajak penghasilan atau PPh berarti orang yang harus membayarkan PPh, di mana orang tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak atau WP dan telah memiliki NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Subjek pajak dibagi menjadi 4 kategori, yaitu orang pribadi bagi seluruh WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, namun memiliki pendapatan dari Indonesia, maka mereka akan diberlakukan pajak orang pribadi. Badan bagi seluruh badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia masuk ke dalam ketentuan subjek pajak badan, terkecuali untuk badan yang bersifat non-komersial dan juga yang mendapatkan biaya dari APBN atau APBD. Warisan yang belum terbagi. Bagi seluruh pewaris yang akan membagi dan menurunkan warisannya, maka pewaris wajib mendaftarkan harta bendanya dan membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk subjek pajak dengan kategori warisan yang belum terbagi. Bentuk usaha tetap. Ini adalah subjek pajak penghasilan (PPh) yang sama dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik itu orang pribadi maupun badan. Bagi seluruh kantor gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lainnya yang didirikan oleh WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, maka mereka akan dikenakan pajak bentuk usaha tetap. Subjek pajak dalam negeri, yang pertama orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, orang pribadi dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak warisan. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali ini tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau pendapatan badan belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembukaannya diperiksakan oleh aparat pengawasan fungsional negara. Subjek pajak luar negeri yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Mulainya kewajiban pajak. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri orang pribadi saat dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Untuk subjek pajak dalam negeri badan, yang pertama, saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk subjek pajak luar negeri melalui badan usaha tetap saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT. Yang pertama, saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Warisan belum terbagi dimulainya saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Berakhirnya kewajiban pajak. Untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi berakhirnya saat meninggal dan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Untuk subjek pajak dalam negeri badan berakhirnya saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk subjek pajak luar negeri melalui BUT berakhirnya saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap. Untuk subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT berakhirnya saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Untuk warisan belum terbagi, berakhirnya saat warisan telah selesai dibagikan. Yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat, perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat A. Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang tidak termasuk objek pajak, yang pertama warisan, yang kedua harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pembantu saham atau sebagaimana pengganti penyertaan modal, yang ketiga pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keempat, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atau saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keenam, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.